Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya pada malam ini saya akan berbicara sedikit ya tentang ya ini juga bisa dibilang tentang kebajikan juga ya. Ya kemarin sesi sebelumnya saya berbicara tentang manokama yang dimana manokama ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan terus terproduksi secara otomatis dan bukannya tidak bisa, tetapi sangat sulit untuk dikontrol oleh manusia biasa, ya dikontrol oleh putujana. Ya jadi intinya kita setiap saat, setiap waktu itu selalu menghasilkan kama, ya walaupun hanya manokama. Ya jadi bisa dikatakan kama itu terproduksi secara otomatis ya setiap saat ya oleh diri kita sendiri, oleh pikiran kita sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada cara? Karena kita mengetahui bahwa kita memproduksi kama secara otomatis setiap saat, setiap waktu, yang dimana kemungkinan besar manokama yang dihasilkan adalah kama yang negatif, yang berarti ini merugikan diri kita sendiri ya. Jadi kita memproduksi sesuatu yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Ya apabila yang kita produksi adalah manokama yang negatif. Ya, misalnya apabila Anda sedang suntuk ya, Anda sedang bad mood ya, sedang kesal ya dan lain sebagainya. Pokoknya sedikit saja pikiran negatif yang muncul, itu artinya sebetulnya kita memproduksi manokama yang negatif. Ya, jadi apakah ada cara ya agar kita paling tidak setidaknya bisa berusaha mengurangi produksi manokama yang negatif. Ya, karena memproduksi sesuatu yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri, yaitu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, jujur saja itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa kita harus memproduksi sesuatu yang pada akhirnya ya akan merugikan diri kita sendiri? Ya, orang bilang senjata makan tuan. Ya, jadi apakah ada cara paling tidak minimal? Ya, minimal kita bisa mengurangi memproduksi sesuatu yang negatif. Ya, sebetulnya ada satu cara ya. Ini juga adalah cara yang saya gunakan. Kalau tidak salah saya juga pernah menyampaikannya. Ya, jadi apabila kita menganalisa kembali Citawiti, di mana proses manokama ini muncul atau terkondisi, maka kita bisa menemukan bahwa kuncinya ada di kesan. Dari mana kesan itu muncul? Kesan muncul dari memori. Ya, bahwa enggak. Ya, oleh karena itu maka kita bisa menyimpulkan agar kita memiliki kesan yang positif. Nah, agar kita bisa memiliki manokama yang positif, maka kita harus memiliki kesan yang positif. Agar kita bisa memiliki kesan yang positif, maka kita harus memiliki informasi yang positif. Informasi yang positif berasal dari memori. Ya, oleh karena itu, maka ya semuanya kembali kepada memori ya atau ingatan. Dari mana memori berasal? Memori berasal dari catatan terakhir ya dari sistematika pola pikir. Ya jadi dari bagian terakhir pada saat kita berpikir ya itu adalah bagian dari pencatatan ya logbook. Ya ini misalnya seperti Bapak Ibu saudara-saudari yang melakukan sesuatu kemudian agar tidak lupa ya kemudian dicatat. Ya ini sama, ini saya sebut sebagai logbook ya. Ya jadi buku catatan. Nah, buku catatan ini akan menjadi bagian dari informasi pada memori kita. Ya, kesimpulannya ya memori ini memiliki peran yang cukup penting ya untuk membuat kesan yang positif dan memori berasal dari pencatatan yang positif. Ya oleh karena itu dari sini kita bisa mengetahui bahwa poin terpenting adalah pada saat kita mengingat
ya mencatat informasi dari apa yang baru saja kita pikirkan. Ya misalnya saja kita berpikir tentang orang yang tidak kita sukai, ya otomatis memorinya akan menjadi memori yang negatif. Ya dan akan tercatat sebagai memori yang negatif. Ya nanti akan menjadi sebuah informasi yang negatif, akan menjadi kesan yang negatif, ya otomatis menjadi manokama yang negatif. Ya apabila kita putar balik, kenapa apabila kita membuat sebuah pencatatan yang positif, apa yang akan terjadi? Ya apabila kita bisa berusaha berpikir positif. Ya, jadi apabila kita berpikir tentang orang yang tidak kita sukai, kita berusaha segala cara dengan cara apapun mengubah kesan ya dari yang tidak kita suka menjadi ya bukannya suka tapi minimal kalau bisa itu netral. Ya maka pada akhir dari poin berpikir ya memori yang tercatat pelan-pelan akan berubah menjadi netral, tidak akan terjadi seketika. Ya, tetapi pelan-pelan. Setiap kita memikirkan sesuatu yang negatif, ya kita selalu berusaha untuk menjadi netral. Ya, nanti ya pelan-pelan, ya pada saat Anda berpikir, bagian terakhir dari berpikir yang akan dicatat itu tidak lagi menjadi sesuatu yang negatif, ya, tetapi akan menjadi sesuatu yang netral. Ya, walaupun mungkin masih negatif, tapi tidak terlalu negatif. Ya, semoga tidak pusing ya. Ya, jadi maksud saya adalah pada saat kita berpikir, pada saat kita memikirkan sesuatu yang negatif, misalnya memikirkan orang yang tidak kita suka, ya memikirkan musuh dan lain sebagainya, ya kita berusaha mengubah kesan, ya mengubah informasi dari orang tersebut, dari subjek tersebut, dari objek tersebut menjadi pelan-pelan menjadi netral. Ya ini adalah salah satu cara. Ya, jadi kita memodifikasi informasi yang ada dalam ingatan kita dari benci menjadi netral. Ya, bukan menjadi suka. Ini justru ya akan membawa detrimental, maksudnya efek samping untuk kemudian hari. Ya, tetapi menjadi netral adalah yang paling baik ya, karena netral itu tidak akan mudah menjadi suka. Ya, tetapi juga bisa menjadi tidak suka. Ya, jadi yang terbaik adalah menjadi netral. Ya, jadi saya ulangi, kita berusaha memodifikasi ya kesan ya dari seseorang atau sesuatu yang awalnya negatif itu menjadi netral. Ya ini yang bisa kita lakukan, ini yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila bisa dilakukan, ya nanti kesan informasi yang negatif tersebut akan menjadi netral. Ya karena kita memiliki informasi yang netral, maka otomatis ya kesannya juga akan menjadi netral. Karena kesannya menjadi netral, maka otomatis manokama yang dihasilkan akan menjadi positif. Ya, karena kita belum arahat, kita tidak bisa memproduksi sesuatu yang netral. Ya, tetapi sesuatu yang netral bagi kita adalah sesuatu yang positif karena tidak mengandung nilai negatif. Ya, jadi dengan begitu, ya dalam keseharian ya secara otomatis kita akan memproduksi manokama yang positif. Ya, walaupun masih ada manokama yang negatif, paling tidak manokama yang positif menjadi lebih dominan, ya menjadi lebih banyak ya daripada yang negatif. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya saya ulangi kembali, ya salah satu cara ya adalah berusaha memodifikasi ya informasi yang atau ingatan ya, atau memori yang negatif menjadi netral. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan ya agar kita tidak memproduksi sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri. Yang memproduksikan manokama yang pada akhirnya akan membawa penderitaan bagi diri kita sendiri. Ya, jadi berusaha memodifikasi. Apapun yang Anda benci itu menjadi netral. Apapun yang Anda tidak suka itu menjadi netral.
ya bagaimana? Ya, bagaimana saja, apa saja yang bisa dilakukan, ya Anda coba, Anda lakukan. Bisa dengan sugesti, ya bisa dengan menghipnotis diri, ya bisa juga dengan beberapa pembenaran, ya bisa juga dengan beberapa alasan. Yang intinya adalah Anda berusaha ya mengubah ya ingatan yang mengandung nilai negatif, yang mengandung kebencian itu menjadi netral. Misalnya Anda bertemu dengan si A, ya si A ini adalah seseorang yang tidak Anda suka. Ya, maka yang perlu Anda lakukan adalah berusaha mengubah ya ingatan tentang orang tersebut yang Anda tidak suka menjadi netral. Ya, bagaimana? Ya, apa saja caranya? Ya, Anda bisa menggunakan sugesti. Ya, mungkin saja Anda berpikir, oh ini mungkin wataknya. Anda juga bisa berpikir, oh mungkin ini nasibnya ya dan lain sebagainya. Pokoknya apapun alasannya, ya Anda bisa gunakan. Selama Anda bisa mengubah informasi dari benci menjadi netral. Ya ini saja yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ini bisa dilakukan, ya maka Anda ya akan bisa mengurangi produksi manokama negatif yang terjadi. Jangan meremehkan hal tersebut karena seperti saya katakan, setiap kita berpikir, kita menghasilkan kama. Nah, jadi apabila dalam satu hari Anda berpikir negatif selama 1 jam, ya 1 jam ada 60 menit, 60 menit dibagi 60 detik. Ya, Anda anggap satu kali berpikir itu 1 detik. Ya, sudah berapa detik yang terjadi dalam 1 jam? Berapa banyak manokama yang terjadi atau terproduksi dalam 1 jam? Anda juga bisa mengkalikan dengan 1 hari. Ya, jadi berapa banyak kama yang kita hasilkan dalam 1 hari? Ya, dikalikan lagi dengan setahun, dikalikan lagi dengan umur kita. Ya, jadi jangan meremehkan manokama walaupun kecil. Ya, karena itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, jadi saya rasa ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jadi intinya adalah kita berusaha untuk berpikir positif. Ya, atau kita berusaha untuk mengubah sesuatu yang negatif itu menjadi netral. Ya, mungkin kalau bisa menjadi positif ya bagus ya, tetapi saya rasa ini tidak mudah. Ya, mengubah sesuatu atau seseorang yang kita benci menjadi positif, ya ini tidak mudah. Oleh karena itu lebih baik kita mengubah sesuatu atau seseorang yang kita benci menjadi netral. Saya rasa ini jauh lebih mudah. Ya, atau Anda bisa, ya saya rasa ini tidak disarankan ya untuk berumah tangga. Ya, mungkin untuk para bante atau biku mungkin cocok ya, yaitu bersikap cuek ya. Ya, bersikap cuek atau tidak begitu mempedulikan ya apapun kesan ya dari orang lain. Ya, dengan begitu Anda tidak membebani ya memori Anda dengan kesan ya dari orang atau benda lain. Ya, dengan begitu Anda tidak begitu memproduksi manokama yang negatif. Ya, tetapi ini tidak disarankan untuk rumah tangga karena sebagai perumah tangga Anda tidak bisa mengabaikan segalanya. Ya, Anda justru harus berpikir tentang apapun yang ada di sekitar Anda. Ya, jadi ini tidak disarankan. Ya, mengabaikan apapun yang ada di sekitar kita, yaitu ya tidak disarankan untuk rumah tangga. Hanya bisa diterapkan oleh para biku atau ya karena memang mereka tidak dituntut ya untuk memikirkan segala sesuatu di sekitarnya. Ya saya rasa ini yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya semoga dapat menambah informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya semoga dapat selalu berbahagia. Ya terima kasih sampai di sini. Sampai satam hawantu sekitata.